Horas Kedan-Kedan, ketemu lagi dengan Bang Jupen Saragi di channel Mister Kedan-Kedan. Jangan lupa subscribe-nya, bunyikan loncengnya dan tekan like karena channel ini akan memberi ilmu, info menarik, sesuatu yang hits, pengetahuan, info bermanfaat, dan tutorial. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat lah, jangan sakit-sakit. Halo Kedan-Kedan, bertemu lagi dengan Bang Jupen Saragi di channel Mister Kedan-Kedan. Kali ini Bang Jupen akan memberitahu cara berbuat usaha atau memulai usaha tanpa modal. Pastinya sangat penasaran kan bagaimana memulai usaha tanpa modal. Kita bisa menghasilkan uang tanpa mengeluarkan modal. Mau usaha yang gak perlu modal tapi malah dapat uang? Cobain bisnis-bisnis tersebut. Oke Kedan-Kedan, mau tahu? Ada pepatah mengatakan kalau mau kaya jadilah pengusaha. Pernah mendengar pernyataan tersebut? Mungkin ada benarnya juga, sebab dari bisnis atau usaha Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Anda bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Apalagi kalau bisnis sudah dikenal dan berkembang pesat. Dalam memulai usaha atau bisnis, hal yang pertama yang menjadi pertimbangan banyak adalah soal modal. Yang ada di benak usaha perlu modal besar. Tak ayal gegara modal bisa membuat orang maju mundur mendirikan usaha. Alasan gak punya tabungan, duit gak cukup, takut kalau pinjam ke bank dan lainnya. Sebenarnya ada kok bisnis Kedan-Kedan yang bisa dimulai tanpa modal. Enggak percaya? Berikut ulasannya. 1. Penulis lepas. Banyak orang yang memiliki keterampilan dalam menulis. Jika Anda salah satunya, keahlian ini dapat dijadikan peluang memulai bisnis. Saat ini banyak perusahaan membutuhkan penulis lepas atau freelance content untuk menulis artikel di situsnya. Selain itu, pekerjaan ini sangat nyaman. Tidak perlu dapat ke kantor, dapat dikerjakan dari mana saja. Pekerjaan tersebut juga bisa jadi sampingan, memanfaatkan waktu luang setelah pulang kantor maupun di hari libur. Untuk penghasilannya Kedan-Kedan, jangan dipandang sebelah mata. Pekerjaan ini bisa sangat menjanjikan, bahkan dapat menjadi profesi utama. Kalau dari satu klien perusahaan, Anda bisa menerima dan mengerjakan proyek 40 artikel dalam sebulan dengan bayaran 100.000 per artikel, maka Anda mengantongi 4 juta per bulan Kedan-Kedan. Itu baru dari satu klien. Jika Anda mengambil proyek dari perusahaan lain, maka penghasilan semakin besar. Sudah modalnya cuma jualan keahlian, tetapi malah dapat duit gede. Yang kedua, dropshipper atau reseller. Anda mau buka bisnis online tapi tidak punya duit? Caranya Anda bisa jadi dropshipper atau reseller. Ambil barang dari supplier lalu Anda jual. Jadi tidak perlu merogoh kocek untuk modal usaha. Anda bisa menjual barang dengan harga lebih tinggi dari supplier. Kelebihan itu yang akan menjadi keuntungan Anda. Setiap barang yang laku terjual disetor ke supplier. Selanjutnya ambil barang lagi, lalu jual lagi. Begitu modal usahanya, begitu modal bisnisnya. Sudah tidak keluar uang, malah dapat uang sehingga tidak takut rugi. Meski sepertinya mudah, namun harus memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang baik. Jangan lupa untuk membuat banyak akun di berbagai e-commerce agar produk Anda mudah ditemukan calon pembeli. Bisnis di bidang jasa atau pelayanan. Yang ketiga, dalam bisnis bidang jasa atau pelayanan, yang diperlukan adalah keterampilan, koneksi, dan kepuasan konsumen. Contohnya bisnis penjualan tiket pesawat, travel, penyalur asisten rumah tangga, dan lainnya. Misalnya Anda buka bisnis open trip Pulau Seribu. Kalau Anda punya kenalan kapal, penginapan di Pulau Seribu, sampai alat snorkeling dan penunjangnya, maka bisnis bisa dimulai dengan mudah tanpa modal.
Biasanya peserta Open Trip harus membayar biaya di awal sesuai yang Anda tetapkan, sehingga dapat digunakan untuk menyewa kapal untuk PP, penginapan dan perlengkapan snorkeling. Sisanya akan menjadi keuntungan untuk Anda. Yang terpenting, Anda dapat menjadi guide yang memastikan seluruh kebutuhan peserta Open Trip di Pulau Seribu, melayani dengan ramah dan cekatan. Selain itu, pastikan pula keamanan, kenyamanan, dan kepuasan mereka, sehingga bisnis Open Trip Anda menjadi rekomendasi berikutnya. Yang keempat, blogger. Memulai bisnis ini selain tidak perlu modal, juga bisa menyalurkan hobi atau minat Anda. Misalnya menjadi passion blogger, food blogger, atau travel blogger. Sekilas kalau dilihat, pekerjaan ini tidak menghasilkan uang, malah buang-buang uang. Namun justru sebaliknya kedan-kedan, Anda bisa menjadi pengusaha blogger dan memperoleh penghasilan yang besar. Jika Anda mendapatkan banyak proyek tulisan dari klien untuk posting di blog Anda atau pasang iklan, maka pendapatan yang diterima menjadi jutaan rupiah. Tugas Anda adalah aktif menulis di blog tersebut, membuat atau menciptakan tulisan-tulisan menarik atau menginspirasi, sehingga banyak orang mengunjungi blog Anda. Semakin banyak pengunjung blog, makin besar peluang Anda dilirik klien. Yang kelima, admin sosial media. Saat ini hampir seluruh perusahaan atau instansi maupun perorangan yang menggunakan sosmed, sosial media. Satu orang saja bisa punya lebih dari satu akun. Selain untuk pribadi, sosmed dapat digunakan sebagai sarana bisnis online tanpa modal. Postingan perebut barang atau jasa yang dijual bukan hanya gambar, foto, atau video saja, tetapi juga dilengkapi dengan caption menarik dan menjual. Biasanya tidak semua pengusaha punya keterampilan mengelola akun sosmed. Ada juga yang gaptek alias gagap teknologi, sehingga melihat merekrut orang lain sebagai admin sosmed. Tentu saja upahnya jutaan rupiah. Jadi Anda bisa membangun bisnis menjadi admin sosmed yang tugasnya membuat konten sosmed menarik, membantu meningkatkan jumlah pengikut atau followers, menjawab pertanyaan followers, dan mendongkrak traffic website lewat sosmed. Nah, kedan-kedan, modal Anda hanya keahlian dan kreativitas, serta ponsel atau laptop yang dimiliki di rumah. Bagaimana kedan-kedan, tertarik dengan bisnis tersebut? Mari mulai dan jangan pikir panjang lagi menjadi admin sosial media. Yang keenam, makelar properti. Anda bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari bisnis menjadi makelar properti. Menjual properti seperti rumah, ruko, tanah milik orang lain. Jadi Anda sebagai perantara atau pihak ketiga. Pemasarannya dapat dilakukan dari door to door maupun secara online di lapak atau situs jual beli properti, e-commerce atau sosial media. Tak perlu modal, tapi Anda harus sigap dan semangat untuk memperoleh fee dari penjualan tersebut. Biasanya jadi makelar properti fee-nya sangat besar, tergantung kesepakatan dengan pemilik. Misalnya saja Anda berhasil menjual rumah seharga 1 miliar dengan fee 10% dari penjualan, maka Anda menerima keuntungan sebesar 100 juta. Rezeki nomplok kan kedan-kedan. Namun Anda harus ekstra sabar, karena menjual rumah tidak seperti jualan kacang goreng. Asal ada kemauan, di situ ada jalan kedan-kedan. Sebenarnya masih banyak sekali ide untuk memulai bisnis tanpa modal yang bisa Anda lakukan. Kuncinya hanya satu kedan-kedan, adanya kemauan. Dari kemauan dan niat tersebut selanjutnya diwujudkan. Jangan mandek di situ saja tanpa aksi nyata. Dari hobi, passion, bahkan keahlian dapat Anda rintis usaha tanpa merogoh kocek sepeser pun. Oke kedan-kedan, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you kedan-kedan. Horas.